memberikan waktunya. Mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu semua, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini di minggu yang pertama di tahun 2021, di mana ibadah pertama kami di SMP dan SMA Samaria Kudus. Kami percaya Tuhan, kalau penyertaan Tuhan atas kami semua, sehingga kami dapat memasuki di tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dengan puji-pujian kami yang kami sampaikan dari dasar hati kami yang paling dalam, di mana kerinduan kami ingin menyembah Tuhan, karena kami tahu ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan yang kami bawakan. Dan kami tahu bahwa Tuhan senang ketika kami umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami juga diberkati dengan kebenaran, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh menjadi dasar kekuatan untuk kami memasuki di tahun 2021 ini, di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Oleh karena itu Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, tanah yang gembur. Ketika firman ditaburkan, firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat buat kami sendiri, bahkan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam, shalom semua untuk Bapak Ibu guru, juga anak-anakku semua. Luar biasa kalau kita dapat ya, shalom. Puji Tuhan. Makasih Bu Ani. Ya, saya lihat yang hadir hampir 100 ya, 100 Bapak Ibu guru bersama anak-anak semua. Puji Tuhan. Biarlah kita mengawali di tahun 2021 ini dengan satu awal yang dimana kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita percaya bahwa kekuatan Tuhan berikan kepada setiap kita. Baik Bapak Ibu guru, juga anak-anakku semua, bahkan mungkin Bapak Ibu orang tua yang siang hari ini bisa bergabung bersama kita mengikuti ibadah pada siang hari ini. Selamat bergabung di dalam ibadah di hari Jumat. Ya, harapan saya ke depan tidak hanya Bapak Ibu guru, juga anak-anak yang ikut bergabung dalam ibadah, namun orang tua pun yang memang ada di rumah boleh bergabung bersama-sama kita untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita boleh semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini. Secara manusia kita akan khawatir dan takut. Namun ketika kita datang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan akan menyertai kita. Baik Bapak Ibu, anak-anakku semua, juga para orang tua yang mungkin bergabung, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita dapat melalui tahun 2020 dan kita memasuki di tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak semua, tidaklah mudah kita dapat melalui masa-masa sukar tahun-tahun di tahun 2020. Tentunya banyak ya doa dan tetesan air mata, bahkan perjuangan yang harus kita lakukan. Ya, di tengah kondisi COVID-19, kita mendengar bahwa kondisi yang ada di lingkungan kita tahu bahwa tidak mudah untuk dapat menjalani hidup yang secara ekonomi mungkin banyak kita yang mengalami dampak. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, kembali Tuhan berikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terlebih anak-anak kita semua. Ya, selama 9 bulan berlalu, ya, kita anak-anak semua boleh belajar secara online.
tidak tatap muka. Tentunya ini adalah banyak kesulitan yang dihadapi oleh kita semua. Baik Bapak Ibu guru juga anak-anak semua. Banyak kendala yang dihadapi, ya. Namun kita bersyukur kita bisa memasuki di tahun 2021 ini. Biarlah siang hari ini Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini boleh menjadi dasar untuk kita, ya, menghadapi tahun-tahun ini, ya, di tahun 2021. Secara kasat mata kita lihat memang sukar, namun ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan akan menyertai kita. Namun ada kunci, ada hal yang harus kita perhatikan, ya. Bapak ambil tema pada kesempatan kali ini, ya. Kita akan berbicara, temanya adalah hidup berfokus hanya kepada Kristus, ya. Bisa dicatat anak-anak semua, nanti guru agama akan memberikan resume pertanyaan-pertanyaan di setiap khotbah yang akan disampaikan pada setiap hari Jumat. Oleh karena itu siapkan catatan. Tujuannya apa? Ketika kita mencatat, ketika kita lupa, kita bisa membuka catatan kita kembali, ya. Itu manfaatnya, ya. Temanya adalah hidup berfokus hanya kepada Kristus. Ya, Bapak ambil dari Yosua pasal 1, ya, ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Namun Bapak tidak baca semua, ya. Ada satu ayat kunci yang Bapak ambil di sini bisa menjadi ayat emas buat kita semua, ya, termasuk Bapak juga. Biarlah menjadi dasar ayat emas sepanjang tahun ini. Pegang, renungkan firman Tuhan. Ayat emas ini, ya, bisa menjadi kekuatan untuk kita semua, ya. Bapak akan baca di dalam Yosua pasal 1 yang ayat 7, ya. Bapak Ibu anak-anak boleh perhatikan, dengarkan, boleh buka Alkitabnya baik dari HP maupun dari Alkitab masing-masing. Bapak akan bacakan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, bagi Bapak Ibu guru, ayat firman Tuhan ini sudah Bapak sampaikan, sudah saya sampaikan, namun belum diuraikan, ya. Pada kesempatan ini akan saya uraikan. Ada beberapa hal yang menjadi berkat firman Tuhan untuk kita renungkan. Baik Bapak Ibu juga anak-anakku semua, biarlah Yosua pasal 1 ayat 7 ini bisa menjadi ayat emas sepanjang tahun kita. Ya, di sini ayat firman Tuhan katakan, ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kata hatimu, mu ini menunjukkan ke seseorang, ya. Jadi imani bahwa firman Tuhan ini adalah untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu juga anak-anak semua. Bisa dituliskan, diganti dengan nama kalian masing-masing, ya. Perkatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu Agus dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu Agus oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau Agus beruntung kemanapun engkau Agus pergi. Nah, Bapak Ibu anak-anakku semua, jadikan ayat firman ini yang akan menjadi kunci keberhasilan kita kemanapun kita akan pergi. Nah, ini akan kita kupas. Ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan, ya. Puji Tuhan jika hari ini adalah hari Jumat di mana kita bisa beribadah yang pertama, ya, di tahun 2021 di semester 2 atau semester genap. Ya, itu adalah bukti Allah telah menyertai Bapak Ibu guru dan anak-anak semua di sepanjang tahun lalu. Ya, yang telah memberi kemenangan yang besar kepada kita semua. Ya, kemenangan yang dari Tuhan, ya, tentunya. Sehingga kita bisa melewati tahun-tahun yang lalu. Ya, mungkin tahun-tahun lalu kita mengalami kedukaan, ya. Karena apa? Karena dampak dari Covid. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang Tuhan panggil karena kena Covid.
Nah, kenapa? Ini adalah tahun kemenangan buat kita, buat Bapak juga, kita semua. Ya, karena apa? Kita bisa melalui. Namun jangan kita menjadi lengah. Ya, di tengah situasi kondisi saat ini, ya, kita tahu bahwa perkembangan COVID-19 yang sedang pandemi, khususnya di bangsa kita Indonesia, hari lepas hari bukan semakin berkurang, namun semakin meningkat. Kenapa? Ini adalah bukti dari ketidaktaatan masyarakat atau rakyat itu sendiri, atau kita di antara kita yang tidak mau mentaati, ya, aturan-aturan yang ada. Ya, ini adalah aturan yang ada di dunia yang kita lihat, ya, menghadapi kondisi sakit penyakit COVID-19. Tentunya duka cita yang sudah berlalu kita dapat melaluinya. Yang menjadi persoalan dan masalah adalah bagaimana kita bisa dapat memasuki tahun 2021 sampai finish, sampai akhir nanti. Ya, tentunya pada hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kita dapat, ya, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ya. Puji Tuhan, ya. Bukan tahun ini telah memberikan satu kemenangan kepada setiap kita, ya. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan, ya. Ada pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua, ya. Ayat ini dikatakan lebih dari dikatakan diulang 3 kali kurang lebih, ya. Kata yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Arti dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maknanya untuk kita semua, ya. Terlebih buat kita semua, Bapak Ibu guru juga anak-anak semua, juga para orang tua yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Ada 5 hal yang Tuhan berikan melalui makna kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama adalah agar kita tidak kecut dan tawar hati dalam menghadapi persoalan apapun. Bapak Ibu, anak-anakku semua, dalam menghadapi situasi keadaan ini, ya, firman Tuhan ingatkan, ya, melalui pesan, melalui kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya, ya, supaya kita tidak memiliki rasa kecut dan tawar hati dalam menghadapi persoalan apapun. Ya, mungkin saat-saat ini ada di antara kita juga masih sedang mengalami kendala, ya, sehubungan dengan COVID-19. Mungkin ada yang terpapar sehingga kita harus diisolasi secara mandiri. Nah, anak-anak semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi saat ini, inilah pegang firman Tuhan yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hai engkau yang ekonominya sedang kurang baik, kesehatan kita yang sedang kurang baik, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama dikatakan, jangan sampai kita memiliki hati yang kecut dan tawar hati di dalam menghadapi persoalan sakit penyakit. Yang kedua adalah, ya, kita memiliki iman yang teguh, ya, untuk hidup fokus kepada Kristus, ya. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Kita di saat-saat seperti ini, di saat di dalam tekanan psikologis, apalagi kita yang terdampak dalam kondisi ekonomi, mungkin sakit COVID saat ini, ya. Firman Tuhan mengingatkan pada kita semua, iman kita harus tetap teguh, ya. Untuk apa? Ketika iman kita tetap teguh, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap fokus kepada Kristus, ya, kita pegang janji-janji Tuhan, ya. Bisa nanti dibaca, dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 tadi, ya. Kita jangan kecut hati kita, ya. Kita harus memiliki iman yang teguh, yang kuat, ya, supaya apa? Kita dapat menghadapinya. Nah, yang ketiga adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 hal yang ketiga yang dapat kita peroleh. Supaya apa? Kita selalu menjaga hati kita, ya. Supaya kita miliki hati yang benar, ya. Ketika kita menjaga hati kita, ya, kita harus memiliki hati yang benar, ya.
Hati yang benar akan menghasilkan pikiran yang benar, ya. Hati kita yang benar akan menghasilkan pikiran yang benar. Nah, ketika kita dapat berpikir dengan benar, ya, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar, ya. Ketika kita dapat berpikir dengan benar, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan besar. Artinya, ya, ketika kita dalam tekanan keadaan ekonomi ataupun dalam sakit penyakit oleh karena COVID, ya, kita dapat berpikir dengan baik, dengan benar, sehingga kita dapat, ya, melakukan tindakan-tindakan yang benar. Artinya kita tidak menjadi lemah, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita kena COVID misalnya, kita harus makan dan minum makanan-makanan yang mendukung untuk imun kita, makan vitamin. Kemudian kita harus memiliki semangat yang kuat, ya. Kalau kita orang percaya, ya, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, kemudian kena COVID, kita diisolasi dalam satu ruangan, kita terpisah dengan anggota keluarga yang lain, ya. Kita memiliki pikiran yang benar, kita dapat bertindak yang benar, kita menjaga hati kita, sehingga kita, ya, mendapatkan kekuatan imun yang daripada Tuhan, sehingga kita dapat sehingga kita mendapatkan kemenangan. Itulah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, yang ketiga adalah yang keempat, agar kita jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Agar kita jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga anak-anakku semua, setiap pagi bahwa sebelum kalian memulai belajar dari rumah atau belajar secara online, setiap pagi Ibu Lydia menyampaikan renungan firman Tuhan yang disampaikan melalui wali kelas kalian masing-masing, sehingga pada pagi hari benar, ya, sebelum memulai kalian membaca firman Tuhan. Nah, ini adalah kunci, ya, sebagaimana firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ya. Dalam Amos 5 ayat 4 katakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Nah, inilah, oleh karena itu gunakan waktu-waktu kita di masa-masa sukar, di masa-masa sulit ini, ya. Kita dapat menghadapi semua ketika kita selalu mencari Tuhan. Kita menambah iman kita melalui apa? Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ketika kita membaca firman Tuhan, jangan dalam hati, ya, usahakan kita keluarkan, minimal kita mendengar, ya. Kalau bersama-sama supaya tidak terganggu yang lain, minimal untuk diri kita sendiri, supaya firman yang kita baca, yang kita dengar, itu terdengar oleh telinga kita, ya. Supaya apa? Iman kita tumbuh akan kebenaran firman Kristus. Oleh karena itu, jangan lupa merenungkan firman Tuhan yang kalian lakukan setiap hari. Sungguh-sungguh minta, kalian sebagai pelajar, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Karena apa? Hikmat pengetahuan adalah dimulai dari takut akan Tuhan. Oleh karena itu anak-anakku, Bapak Ibu semua, modal utama kita adalah takut akan Tuhan. Supaya apa? Tuhan menyediakan segala sesuatunya, ya. Biarlah iman kita bertumbuh, ya. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan kalian bertekun setiap hari, Bapak percaya kita semua akan dapat menghadapi kesulitan dalam kalian belajar. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, mampukan saya menerima pembelajaran dengan cara online yang tidak mudah saya terima, yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tidak mudah diterima dengan kondisi situasi yang saat ini. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, yang kelima adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kelima adalah agar kita selalu pegang teguh setiap janji Tuhan, ya, pegang janji Tuhan, serta dengan setia melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga anak-anak semua, juga orang tua yang ikut dalam ibadah ini, ya, janji Tuhan akan Tuhan berikan kepada setiap kita, ya. Janji Tuhan akan Tuhan berikan kepada setiap kita dengan catatan, ya, bagi setiap kita yang setia, ya, yang setia taat melakukan
firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita lakukan. Firman Tuhan kita hidupi, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Gampang atau mudah? Ya, tidak mudah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Namun kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, agar kita selalu pegang teguh akan setiap janji Tuhan, serta dengan setia melakukan perintah Tuhan. Ini adalah 5 hal, ya. 5 hal ini kalau Bapak kupas lagi, ya, nanti di ibadah-ibadah berikutnya kalau masih ada dikasih kesempatan, ya, dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ada nilai-nilai yang bisa dikupas lagi. Nanti akan Bapak sampaikan di berikutnya. Baik, inilah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah hidup berfokus hanya kepada Kristus, ya. Jadikan tema ini tema juga yang akan menuntun kita selalu ingat akan janji Tuhan, pegang janji Tuhan, ya. Hidup berfokus hanya kepada Kristus, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, anak-anak semua juga orang tua, mari kita semua hidup berfokus kepada Tuhan. Baik, kita akan akhiri firman Tuhan dengan berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, di kesempatan waktu yang singkat ini kami boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami yang sungguh-sungguh. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu di dalam pujian dan penyembahan kami yang kami berikan, kami aturkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan senang untuk apa yang kami perbuat. Bahkan kami sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami masing-masing di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19, di tengah-tengah ketakutan yang ada yang melanda di lingkungan kami berada. Biarlah Tuhan, kami tetap mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, karena kami tahu ketika kami mencari Tuhan, kekuatan kehidupan Tuhan berikan kepada setiap kami. 5 hal yang sudah kami dengar, biarlah kami dapat melakukan dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Dan kami pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan akan Tuhan berikan kepada setiap kami ketika kami mau taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui perintah-perintahnya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu guru. Tuhan berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan di dalam menyampaikan pembelajaran saat-saat COVID ini Tuhan. Biarlah dengan cara-cara yang mereka gunakan, metode yang mereka gunakan di dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak didik kami, sehingga anak-anak didik kami boleh menerima dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak didik kami. Tuhan berkati anak-anak didik kami di tengah situasi saat ini, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik Tuhan. Masalah-masalah keadaan yang ada, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Terlebih Tuhan, Kau berkati para orang tua yang mungkin saat ini terdampak dengan COVID-19, yang tidak bekerja lagi Tuhan, sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin ada yang terdampak dengan COVID-19 Tuhan, yang sakit Tuhan. Kami mengangkat tangan pada saat ini. Kami lebih dari 90 orang Tuhan, kami mengangkat tangan kepada saudara-saudara kami, baik dari orang tua, anak-anak kami, bahkan guru-guru kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami sepakat Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengimani. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit pada siang hari ini, bau anak-anak juga semua, pegang pada bagian tangan, pada bagian tubuh yang sakit, imani, Tuhan aku sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat Allah masih ada. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan jarak, tempat, dan waktu, karena Engkau Allah Maha Hadir. Oleh karena itu Tuhan, Kau memberkati setiap kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan lepaskan dari permasalahan kami. Firman-Mu menguatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami kuat dan teguh hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Yayasan Samaria Kudus. Biarlah yayasan ini Tuhan boleh hari semakin baik di tengah kondisi saat ini Tuhan mengalami kesulitan. Tuhan tolong buka jalan Tuhan. Biarlah unit-unit yang ada di Yayasan Samaria Kudus
baik SD, SMP, SMA. Tuhan berkati kepala sekolah, Bapak Ibu guru semua, para pengerja OB, security. Tuhan berkati setiap kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berhenti firman Tuhan disampaikan. Biarlah hikmat daripada Roh Kudus yang memberikan pemahaman demi pemahaman kepada setiap kami semua pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Bu Lydia. Pada siswa-siswi juga yang ingin ambil bagian, yang memiliki kerinduan dalam pelayanan, kalau selama ini hanya sekedar mengikuti saja tetapi ada kerinduan melayani, saya sangat dengan sukacita untuk memberikan kesempatan baik kepada Bapak Ibu guru maupun kepada siswa-siswi, dan juga kepada siswa-siswi baik SMP maupun SMA Samaria Kudus. Jangan lupa untuk mengisi absen ibadah online, karena di dalam absen itu juga sudah ada format ringkasan khotbah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi. Jadi harap diisi, jangan dikosongkan, karena itu juga salah satu dari bentuk penilaian sikap spiritual dari siswa-siswi. Dan juga yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas yang sudah mengkoordinir renungan pagi setiap paginya, yang sudah selalu membina anak-anak baik mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Terima kasih sudah bekerja sama dalam membina anak-anak yang ada di sekolah kita. Dan untuk beberapa kelas yang masih renungan hanya via WhatsApp, maksudnya hanya kirim renungan saja, sangat diharapkan untuk juga sama-sama kita menjalankan renungan secara Google Meet seperti kelas-kelas yang lainnya. Dan kelas-kelas yang sudah melaksanakan renungan pagi secara Google Meet, bahkan ada kelas yang sudah dilakukan secara sangat baik, di mana siswa-siswi sudah terjadwal. Sangat baik sekali. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik. Terima kasih Bu Lydia untuk koordinasinya sebagai koordinator ibadah hari Jumat. Tentunya ini adalah masukan-masukan yang baik ya, hal-hal yang positif. Tentunya kita semua belajar untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya itu saja, nanti yang menyampaikan firman Tuhan, kalau memang ada dari Bapak Ibu guru yang bisa juga boleh memimpin puji-pujian dari Bapak Ibu guru. Tidak menutup kemungkinan dari untuk anak-anak kita ya, karena di tahun-tahun yang lalu pun sudah kita beri kesempatan kepada anak kita yang memang di dalam gerejanya mereka sudah terlibat dalam pelayanan. Tentunya mereka bisa kita libatkan supaya bertumbuh di dalam kita saling melayani. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Pesan saya bahwa di ibadah mendatang ya, kita berharap semua lebih lengkap lagi di dalam kehadiran, baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak semua. Juga mungkin pesan kepada anak-anak untuk orang tua yang mungkin mau bergabung, dipersilahkan supaya kita diberi berkat kebenaran firman Tuhan ya. Dan ada juga di antara orang tua juga ada hamba-hamba Tuhan. Saya tidak menutup kemungkinan ya, bagi orang tua mungkin sebagai pelayan Tuhan mau menyampaikan renungan yang memang tidak lama, kurang lebih 15 menit untuk renungan firman Tuhan. Nanti bisa hubungi ke saya, nanti akan kita jadwal. Jadi kita semua bisa saling bersinergi. Karena apa? Kita ibadah secara online, bisa kita layani melalui rumah kita masing-masing. Baik, terima kasih. Tuhan berkati semua Bapak Ibu guru, juga anak-anak semua ya. Bu Wati, kurikulum dari SMA, juga Pak Leksi, juga pembina OSIS, Pak Rizky, juga Bu Ani. Tuhan berkati semua. Mari kita satu dalam doa. Kita akan akhiri doa kita, ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu di mana Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya kami semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat janji-janji Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami, doa kami. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus
menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput para salehnya. Amin. Terima kasih Bu Lydia, Bapak Ibu, anak-anak semua. Ibu Guru. Terima kasih.